Ibu? Shalom, haleluya. Puji Tuhan Yesus, shalom. Kita sering mengatakan shalom Bapak Ibu. Seolah-olah itu sapaan biasa Bapak Ibu. Shalom, begitu kata shalom diucapkan, itu adalah salam dari Raja Damai. Namanya Yesus Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan damai sejahtera atas kamu. Damai sejahtera ini hanya bisa kita terima Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa di tempat lain. Tidak, mohon maaf, tidak bisa di tempat healing, kata dunia. Tidak bisa di tempat di mana ada kegembiraan ala dunia, tidak bisa. Shalom hanya dimiliki oleh Yesus, katakan. Tidak bisa di tempat lain, tidak bisa dicari dengan cara manusia, harus diberi. Harus sebagai anugerah. Maka dalam keadaan apapun kalau Raja Damai itu ada bersama kita Bapak Ibu, maka dia shalom. Maka Raja Damai ini tidur di buritan Bapak Ibu. Di tengah-tengah badai yang mengamuk karena dia shalom. Prince of Shalom. Prince of Peace. Dia Raja Damai itu. Jadi kalau hari-hari ini ada yang membuat Bapak Ibu dan saya gerada geruduk bahasa Balinya, gerasa gerusu, ras, lari ke sana ke sini, masuk ke dalam hadiratnya. Dia menyediakan shalom. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Raja Damai ini berfirman di dalam Matius 28 ayat 18, demikian firman Tuhan. Bahwa dialah pemilik segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan amin. Sungguh-sungguh dia yang memiliki kuasa itu. Tuhan katakan dia pemilik segala kuasa. Dia yang memiliki segala kuasa. Nah kemudian mohon maaf dilanjutkan lagi Gong. Coba sampai ayat 20. 19 kita lihat Bapak Ibu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak pernah Tuhan katakan jadikan mereka Kristen. Be disciple of Christ. Tidak pernah Bapak Ibu katakan buat mereka jadi Kristen. Murid. Kalibernya murid. Katakan murid Bapak Ibu. Murid. Katakan bersama saya rindu menjadi murid Kristus yang berbuah banyak. Berbuah tetap. Karena saya sangat mengasihinya. Dan saya telah menerima kasihnya yang sangat besar. Itu tujuan Tuhan. Haleluya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 ini luar biasa. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar. Murid diajar. Bukan untuk hanya sembuh, tapi melalui kesembuhan Bapak Ibu, hutang lunas, rumah jadi, anak baik. Bapak Ibu saya dipanggil jadi murid. Bukan hanya bereskan apa yang menurut dunia sebagai kebutuhan. Tapi kebutuhan kita yang esensi di dalam Tuhan adalah be disciple. Itu esensinya Bapak. Dan ketahuilah ayat ini Bapak Ibu yang terakhir ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gimana Tuhan sertai kita? Tuhan kan sudah naik sorga nih. Gimana? Dan Tuhan setia Bapak Ibu. Dia berikan pribadinya yang adalah roh. Roh Kudus, roh Bapa, roh Kristus, roh Yesus. Itulah yang menyebabkan dia genapi ayat ini untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Dan dia sudah berikan Bapak Ibu. Karena itu hari ini kita akan belajar judulnya mengenal Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus Bapak Ibu. Mengenal Tuhan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Jadi kita akan terus belajar. Namanya mengenal tidak bisa overnight Bapak Ibu. Tidak bisa semalam.
Roh yang diperintahkan, yang dijanjikan Bapa Kristus Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Roh itu yang menyertai Bapak, Ibu dan saya saat ini. Katakan amin. Dalam Yohanes 20 ayat 22, sebelum penyaliban Tuhan Yesus, Tuhan katakan, dan bersesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terima, give as a gift Bapak Ibu. Enggak pernah bisa diusahakan. Tidak bisa. By grace, itu harus sebagai anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kita masuk lagi Bapak Ibu ke ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, huruf tebalkan ini Bapak Ibu, seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu, menyertai kita Bapak Ibu, sampai selama-lamanya. Seorang penolong yang lain. Dia ada pada waktu Bapak Ibu jalan. Dia ada pada waktu Bapak Ibu mengalami hal yang paling buruk dalam hidup kita. Dia ada pada waktu Bapak Ibu ditinggalkan orang. Dia ada pada waktu kita disalah mengerti. Dia ada pada waktu ada seseorang atau kita ngantre cari obat di apotek di rumah sakit. Dia ada di mana-mana karena Dia harus menyertai kita sampai selama-lamanya. Harus Bapak Ibu. Sekali Tuhan berucap harus digenapi. Capek nungguin Dia. Gak percaya tinggal. Enggak. Capek dia gak percayanya gak penuh. Menjengkelkan, tinggalin. Dia gak demikian Bapak Ibu. Tapi Dia tidak berupaya untuk mendistrak kita di antara begitu banyak kegiatan. Lagi ke kanan, lagi ke kiri, lagi ini, lagi itu, lagi. Saya di sini. Enggak akan pernah. Enggak akan. Kecuali Bapak Ibu undang Dia. Welcoming Dia. Holy Spirit, come to me. I want to hear your voice. Aku mau mendengar suaramu. Aku mau mendengar nasihat. Dia tidak boleh Bapak Ibu interupsi Bapak Ibu yang dikatakan Tuhan kamu yang berkuasa. Dia tidak boleh interupsi. Kecuali kita minta. Maka Tuhan katakan minta maka kamu diberi. Sebelum minta Bapak Ibu tidak menjadi bagian dari Bapak Ibu dan saya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya renungkan ayat ini. Ayat-ayat ini. Jelas-jelas Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Karena itu aku beri kamu penolong yang lain. Yang sama dengan aku. Tapi sering termasuk saya Bapak Ibu. Tidak pernah mengizinkan Dia sepenuhnya berkuasa atas hidup kita. Kita tidak mau demikian lagi. Amin Bapak Ibu. Di dalam setiap detik, setiap langkah Dia ada. Ada karena Dia tidak boleh mengkhianati firman-Nya. Dia harus tunggu sampai kita balik. Tuhan, saya delete kegiatan saya yang tidak berguna ini. Saya delete grup-grup yang tidak berguna ini. Saya tinggalkan persekutuan-persekutuan yang tidak membangun atau kelompok-kelompok komunitas yang tidak membangun iman saya. Saya tanggalkan seluruh agenda saya mau rest di hadirat. Bicaralah Tuhan.
tuntun saya. Tuhan mau apa? Saya sebaiknya bagaimana? Penasehat ajaib. Haleluya. Penolong yang ada di dunia Bapak Ibu tidak pernah bisa menyertai kata yang terakhir. Selama-lamanya. Tidak pernah. Hanya Holy Spirit yang menyertai Bapak Ibu dan saya. Dan dia harus dihadirkan, diminta datang, diminta ngomong, baru dia masuk. Sebelum itu dia tidak. Kenapa saya susah, tidak ada yang tolong. Dia nggak akan. Tuhan Roh Kudus, tolong saya, tolong. Sakit, Tuhan Roh Kudus. Oleh bilur-bilur Yesus, di dalam nama Yesus saya sembuh.